Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh systemic arterial compliance dan resistance arterial pada tekanan darah. Nama saya Safwan Firdaus, saya ditemani oleh teman saya Jos Frederich dan juga Abian Sidik. Next. Baik, sebagai introduction, gambar di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah gambar circulatory system dari tubuh manusia. Kita tahu bahwa sistem peredaran darah manusia disebabkan oleh jantung yang memompahkan darah ke seluruh tubuh. Pemompaan jantung ini aliran darah manusia disebabkan oleh adanya tekanan pada jantung. Nah, tekanan pada jantung ini disebabkan oleh pergerakan sistolik dan diastolik dari jantung. Nah, apa itu pergerakan sistolik dan diastolik? Pergerakan sistolik itu adalah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, itu adalah pada saat jantung berkontraksi sehingga darah yang ada di jantung keluar ke seluruh tubuh. Nah, setelah berkontraksi akan melakukan relaksasi yang dinamakan diastol. Nah, pada saat relaksasi ini tekanannya akan masuk ke dalam jantung sehingga darahnya terbawa masuk ke dalam jantung. Next. Nah, ini adalah penyebab gangguan pada tekanan darah. Jadi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tekanan darah ini terganggu. Di antaranya yang pertama itu aliran darah yang tersumbat. Nah, tersumbat ini bisa karena plak, bisa karena lemak, bisa karena banyak hal yang menyebabkan aliran darah tersumbat. Nah, dengan adanya aliran darah yang tersumbat ini akan meningkatkan resistance atau kita akan sebutnya RS. Penyebab gangguan tekanan darah yang kedua adalah kemampuan pembuluh darah untuk mengembang. Nah, ini akan dijelaskan detail nanti oleh teman saya. Tapi kemampuan pembuluh darah untuk mengembang ini akan kita namakan compliance CS. Jadi seperti judul di awal, kita akan menganalisis efek dari aliran darah yang tersumbat atau resistance dan juga efek dari kemampuan pembuluh darah untuk mengembang atau compliance pada tekanan darah. Begitu. Next. Nah, untuk menjalankan simulasinya, kita menggunakan Simulink. Jadi kita sudah mendapatkan awalnya mathematical equation yang kemudian ditranslate menjadi model Simulink yang dapat dilihat di sini. Next. Nah, kemudian dari model tersebut kita membuat coding di sebelah kiri. Ini adalah coding parameter yang kita gunakan untuk modeling tersebut. Jadi jika kita ingin merubah variabel atau mengetes angka-angka yang berbeda sebagai uji coba, kita merubah coding yang ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini merupakan coding dari plot grafik, sehingga nanti kita bisa melihat berapa sih sistoliknya, berapa diastoliknya pada saat variabel tertentu. Jadi metode yang kita gunakan itu nanti ada dua. Yang pertama itu pada saat resistance-nya tetap, tapi compliance-nya berubah-ubah. Dan yang kedua ada pada saat compliance-nya diam, dan kita akan mengotak-atik di resistance-nya. Kita mengotak-atik coding yang ada di kiri, coding parameter yang ada di kiri. Selanjutnya, tes result-nya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, kita akan ke case study pertama di mana terdapat perubahan pada nilai LS namun dengan nilai CS tetap. Di sini kami membuat plottingannya. Next. Lalu pada nilai sistol dan diastolnya kami maksudkan, dan nilai RS-nya seperti terlihat yang tadi dijelaskan tadi berubah dengan dari kecil sehingga naik. Nah, setelah kita analisa, kita dapat melihat bahwa nilai sistol dan diastol itu berbanding lurus dengan nilai RS. Dan juga perbedaan antara sistol dan diastol atau biasa kita sebut sebagai delta itu tidak berubah. Pada next.
Nah, pada ini kita akan menganalisa kenapa sih si selisih disto sama sisto tuh akan nilainya tetap 26. Nah, seperti yang kita tetapkan tadi, kita tuh menerapkan nilai di sini case tadi pertama adalah nilai CS-nya atau kelenturannya tidak berubah, sehingga volume pada pembuluh darah akan bernilai tetap, sehingga perbedaan antara si sisto dan diastol akan tetap sama. Gitu. Next. Nah, lalu kenapa sih kalau misalkan nilai RS-nya naik, nilai tekanannya naik? Nah, sesuai dengan hukum termodinamik, kita bisa melihat nih, kayak Q sama dengan P per R, di mana ketika R itu dipindahkan ke ruasnya, itu berbanding lurus dengan nilai tekanan. Dengan itu, maka ketika resisitivitasnya naik, maka nilai tekanannya juga naik. Nah, biasanya kenapa sih nilai tekanan itu bisa naik? Nah, setelah melihat dari hukum resistensi darah yang dikemukakan oleh Thomson, dia menyatakan bahwa salah satu paling besarnya yaitu radius dari pembuluh darah. Nah, ketika radius pembuluh darah itu membesar, maka dia akan berbanding terbalik dengan resistitivitas, sehingga dia ketika resistitivitas radius dari pembuluh darah mengecil, resistitivitas akan membesar karena dia berbanding balik kan. Biasanya untuk radius darah bisa rendah ini karena salah satunya itu penyakit diabetes karena penumpukan lemak pada pembuluh darah. Next. Nah, akan dilanjutkan oleh Habian. Oke, terima kasih. Ini hasil plottingan dari tabel yang isinya data steady state dengan nilai CS yang berubah-ubah dan nilai RS tetap. Nah, ini bisa dilihat keterangan aja, yang A itu 0,0002, yang B itu 0,0009, dan yang C itu 0,0175. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung ke datanya aja ya. Nah, ini data dari steady state dengan CS yang berubah-ubah ini kita bisa lihat di kolom kedua paling kiri ya, 1 per CS ini CS kan berubah-ubah di sini kan. Nah, ini ngaruhnya apa sih sebenarnya? Bisa dilihat ke steady state sis dan diastolnya ini jadi semakin kecil gitu jaraknya. Apalagi kita bisa lihat di yang pertama dan yang kedua itu menurun sekitar 160 nilai menurunnya seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya ngaruhnya gitu kan? Jadi dengan meningkatnya elastisitas tadi, dengan meningkatnya compliant itu, maka tekanannya akan berkurang. Mungkin kita bisa ilustrasikan ya di sini. Kalau yang lengkungan ini adalah pembuluh darahnya, kemudian yang merah darah yang mengalir, mungkin diilustrasikan kalau elastisitasnya berkurang gitu, tekanannya itu akan naik gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat dibuka, kita elastisitasnya kita naikkan, tekanannya akan berkurang kayak gitu. Nah, kemudian di yang paling kanan ini steady state ditambah steady state diastole per 2 ya kan. Itu kenapa tidak terlalu berpengaruh gitu? Jawabannya karena perubahan elastisitas pada pembuluh darah itu tidak menambahkan hambatan pada fluida, cuma tekanannya ada yang berubah kayak gitu. Jadi nggak begitu ngaruh. Oke, jadi kita mau nyimpulin nih. Nah, secara kesimpulan, kalau pada case tadi pertama, yaitu dengan nilai RS berubah-ubah dan nilai CS tetap, kita melihat nih, dengan nilai RS yang akan selalu naik, maka tekanan naik. Nah, kenapa? Karena tadi hukumnya sama dengan Q sama dengan P per R, di mana jika dipindah ruas, maka R itu akan berbanding lurus dengan si tekanan. Nah, kenapa sih R itu bisa membesar? Yaitu salah satunya karena radius dari pembuluh darah mengecil, yang biasanya juga disebabkan oleh penyakit. Salah satunya tadi kayak diabetes, yaitu penumpukan lemak pada pembuluh darah. Nah, untuk case tadi kedua, yaitu ketika CSA itu berubah-ubah dan RS tetap, kita ngeliat nih bahwa perbedaan antara sistol sama diastolnya tuh ketika si CSA naik ya, itu dia deltanya malah makin betul. Karena
karena yang tadi telah Abian jelaskan bahwa dengan bedanya nilai kelenturan, maka volume pada darah tuh akan berubah juga. Mungkin itu saja dari konklusi kami nih. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.